Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengisi deskripsi dan unggah berkas portofolio pada laman UKM PPG. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Langkah pertama adalah kita buka Google Chrome, kemudian kita masukkan di sini UKM PPG uji kinerja ya, atau UKM PPG Kemendikbud Go ID _UKIN. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu sampai jendelanya terbuka. Jika sudah terbuka seperti ini, maka kita masukkan nomor peserta UKG kita, kemudian kita isi juga tanggal lahir, kemudian klik masuk ya. Nah, jika sudah masuk seperti ini, di sini ada yang harus kita isi. Yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi, ini wajib diisi ya, tidak boleh kosong. Kemudian kegiatan refleksi diri, ini juga wajib diisi. Kemudian pencarian informasi baru, ini juga wajib diisi. Menghasilkan inovasi baru, wajib diisi ini juga ya. Kemudian kegiatan prestasi, hasil kompetensi yang pernah dicapai, ini tidak wajib diisi, boleh ada boleh tidak. Kemudian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, ini juga tidak wajib ya. Yang wajib itu hanya ada 4: kegiatan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Kemudian satu lagi, di rencana pelaksanaan pembelajaran, ini yang akan digunakan pada pelaksanaan praktik mengajar uji kinerja. Baik, kita lihat cara mengisi deskripsi dan unggah berkas portofolionya adalah kita klik kegiatan penelitian. Maka di sini akan muncul seperti ini ya. Ini ada deskripsi yang harus kita isi. Kebetulan saya mengisi deskripsinya seperti ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional saya. Saya melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini merupakan penelitian yang dipublikasikan di sekolah. Penelitian yang saya lakukan selama 3 bulan, terhitung sejak tanggal 7 September sampai 30 November 2020, yang mana pada PTK ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Selain itu juga saya melakukan penelitian pada saat melaksanakan aktualisasi habituasi di satuan kerja saya pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2019 dengan lama waktu penelitian selama 26 hari mulai tanggal 5 Agustus sampai 31 Agustus. Penelitian ini telah diseminarkan di BPSDM Provinsi Banten. Kemudian kita klik simpan. Baru setelah itu kita klik tambah kegiatan penelitian dan publikasi ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misalkan ini judulnya apa, kemudian penulisnya, kemudian jenis publikasinya. Misalkan di sini mau karya ilmiah yang di provinsi, kemudian nasional, dan lain sebagainya. Kemudian juga tempat publikasinya wajib kita isi. Nanti di sini penulis atau pembuatnya ini yang keberapa. Kalau ke-1, tulis ke-1, kemudian dari yang ke-1. Jenis berkas tinggal kita pilih, mau dokumen atau tautan YouTube atau Google Drive ya. Setelah itu kita simpan nantinya. Maka akan tampil seperti ini. Saya di sini hanya 2 saja, itu PTK dan juga karya ilmiah ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi diri ya. Kita isi deskripsinya. Nah, deskripsinya sini untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik, upaya perbaikan diri selalu saya lakukan dengan mencermati permasalahan yang saya hadapi dan menggunakan hasil pelatihan yang saya ikuti.
saya melakukan berbagai perbaikan, salah satunya yaitu melakukan refleksi komponen dan proses kegiatan pembelajaran. Karena dalam kegiatan pembelajaran masih ada beberapa kelemahan yang saya temukan, diantaranya sumber belajar yang sulit diakses, pengelolaan kelas yang kurang maksimal, penataan kegiatan yang kurang sempurna, dan penggunaan waktu yang kurang maksimal. Penyebab utama yang saya hadapi yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga sulit untuk mengakses sumber belajar. Kemudian masih banyak siswa yang masih melakukan aktivitas lain ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran belum tertata dengan rapi dan belum sesuai dengan RPP yang disusun, serta waktu yang terlalu sempit untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Kemudian kita simpan ya. Kemudian di sini kita tambah kegiatan refleksi diri. Apa saja kegiatannya? Jenisnya di sini ada 3, refleksi pengembangan diri, ini termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran selama 1 semester. Kemudian refleksi pelaksanaan penelitian, refleksi pengembangan inovasi. Tinggal pilih permasalahannya apa dari refleksi tersebut, perbaikannya, kemudian tahun atau semester dan keterangannya. Setelah itu jenis berkas juga sama seperti tadi, bisa dokumen file dalam bentuk PDF, juga bisa tautan YouTube atau Google Drive. Nanti hasilnya seperti ini. Dan di sini bisa di preview nantinya ya. Apakah berkas kita sudah masuk atau belum? Kita bisa preview langsung, bisa open new tab atau juga bisa di-download. Yang ketiga adalah kegiatan pencarian informasi baru. Deskripsinya, untuk menambah wawasan, saya melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu latihan dasar calon pegawai negeri sipil 511 JP dengan nomor sertifikat sekian yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten mulai tanggal 15 Juli sampai 18 September 2019. Kemudian pelatihan program peningkatan kompetensi pembelajaran 82 JP, diklat daring online training blog ini 32 JP, diklat peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis TIK untuk pembatik tahun 2020 level literasi 32 JP. Dan masih banyak lagi, silakan teman-teman bisa memasukkannya sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Dan tentunya ini batasnya sampai 2021 per Maret kalau nggak salah ya, per Maret 2021. Saya di sini sampai 8 Februari ya. Yang saya masukkan itu terakhir 8 Februari 2021. Kemudian juga setelah itu sama tambah kegiatan pencarian. Di sini kegiatannya apa? Jenis filenya misalkan di sini diklat latihan fungsional dan teknis lebih dari 960 jam. Tapi kalau kita hanya mengikuti, hanya mendapatkan atau memiliki sertifikat yang 30 jam, ini posisinya di sini 30 sampai dengan 80 jam. Ya. Kemudian perannya apa? Sebagai peserta atau sebagai ketua atau sebagai penyelenggara ya. Tempatnya, kemudian tingkat, waktu pelaksanaan. Sini jenis berkas sama, bisa dokumen file berbentuk PDF dan juga tautan YouTube atau Google Drive. Nah, di sini nanti muncul seperti ini. Dan kita bisa melihat berkasnya satu-satu. Misalkan di sini PKP ya. Kita bisa preview atau open new tab. Kita coba preview. Nah, ini sertifikatnya sudah ada 82 JP. Dan kita harus memastikan ini bisa di preview, karena kalau ini tidak bisa di preview atau di open new tab tidak terlihat, maka itu artinya berkas yang kita upload itu belum berhasil ya, belum tersimpan. Dan kita close. Misalnya kita lihat pemanfaatan Microsoft 365, ini kita open new tab saja. Dan
nanti akan diarahkan seperti ini ya ke Google Drive. Ini hasilnya, dan ini 32 JP. Berikutnya adalah kegiatan yang menghasilkan inovasi. Deskripsinya, selama melaksanakan pembelajaran, berbagai kegiatan yang menghasilkan inovasi saya lakukan. Karya-karya tersebut diantaranya membuat materi ajar dengan menggunakan media blog dengan kata kunci https://kelasmediamaya.blogspot.com dan menyusun modul materi ajar Bahasa Indonesia kelas 7 dan LKPD selama 1 semester untuk melaksanakan pembelajaran yang melatihkan HOT, serta membuat video materi pembelajaran yang diunggah di YouTube sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan siswa di seluruh dunia dengan mudah dengan kata kunci Yayan Malikiah ID pada playlist materi Bahasa Indonesia untuk memudahkan siswa dan guru mencermati dan memanfaatkannya. Setelah itu tambah kegiatannya. Sini kegiatannya apa, nama produknya apa, kemudian deskripsi, jenisnya mau modul atau LKPD atau buku dan lain sebagainya, karya teknologi sederhana atau yang kompleks dan lain sebagainya. Kemudian diisi bulan dan tahun pembuatan, pemberi pengesahan jika ada, cantumkan jika tidak ada cukup di strip saja, cipta ya. Kemudian di sini penulisnya ke satu dari ke satu misalkan ya. Kemudian jenis berkas mau apa, mau dokumen file atau tautan YouTube. Nah, kemudian kita unggah. Kalau yang blog kita tautkan ya blognya. Kemudian kalau LKPD dan modul ini kita unggah filenya. Kalau blog tadi dan video pembelajaran kita tautkan linknya. Misalnya seperti ini. Ini blognya, kita bisa preview. Dia akan diarahkan seperti ini ya kalau kita menautkan link yang kita miliki. Ini sudah terbuka jendelanya dan ini milik pribadi saya ya, blog saya. Berikutnya adalah modul. Kita open new tab untuk modul. Nah, ini modulnya. Ini modul Bahasa Indonesia ya. Dan di sini juga kita wajib mencantumkan lembar pengesahan. Modul kita ini disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya kita lihat lagi untuk LKPD. Ini LKPD yang saya buat. Tentunya ini juga harus mencantumkan lembar pengesahan ya. Ini LKPD-nya untuk materi 1 semester. Kemudian kita lihat untuk video materi pembelajaran. Ini masuknya karya teknologi sederhana. Misalkan ini kita preview saja. Diarahkan ke sini ya. Dan di sini sudah jelas bahwa ini adalah milik kita sendiri. Ini channel saya ya. Dengan namanya yaitu Yayan Malikiah ID. Maka ketika kita menautkan video materi pembelajaran maka akan diarahkan ke sini nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan prestasi. Nah, ini deskripsinya. Selama menjadi pendidik saya pernah mengikuti kompetisi yakni lomba atau perseni nyanyi Solo Putra yang diselenggarakan oleh PGRI Cabang Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan memperoleh juara 3 Solo Putra.
Nah, kemudian kita simpan lagi di sini ya, ada simpannya. Skripsi. Kemudian di sini juga ada kegiatan yang diikuti oleh kita, jenisnya apa? Misalkan mengikuti kompetisi tingkat kecamatan atau gugus juara 1 sampai 5, tinggal pilih juara berapa, penyelenggaranya, hasil kompetisinya, tempatnya, tingkat dan waktu pelaksanaan. Juga di bawah di sini sama jenis berkasnya, bisa dokumen file dan juga tautan YouTube. Setelah itu kita unggah dan kita lihat untuk sertifikatnya. Lalu kita download ya berkasnya. Ini sudah ada untuk sertifikatnya. Juara ketiga ya. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian yang telah dilakukan. Deskripsinya, selama menjadi pendidik saya masih bergabung dengan tim pengabdi SMP 3 Santap Malingping, di mana saya berpartisipasi sebagai pengabdi. Pengabdian saya lakukan dengan menjadi Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, Ketua Panitia Akreditasi, Sekretaris Panitia PAS, Wakasek Kesiswaan, Kepala dan Pengelola Perpustakaan, dan Ketua Panitia PPDB. Kemudian di sini tambah kegiatan pengabdiannya, kegiatannya apa, jenisnya. Jika kita ketua di tingkat sekolah, kecamatan atau desa, kita pilih ketua. Jika di tingkat sekolah atau kecamatan atau desa selain ketua, maka pilih yang ini ya, yang selain ketua. Penyelenggaranya, perannya, tempat, tingkat dan waktu pelaksanaan. Juga di sini jenis berkas sama dokumen file dan juga tautan YouTube. Nah, di sini berkasnya ada, misalkan kita lihat yang ini. Nah, ini berkasnya ya. Ini berupa SK saja untuk pengabdian. Silakan teman-teman kalau punya SK dicantumkan di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Video. Nah, di sini yang harus kita isi, yang pertama adalah nama sekolahnya, kemudian NPSN-nya, kelas dan semester, kemudian materi pokok yang kita ujikan, yang kita laksanakan pada praktik pembelajaran, uji kinerja, kemudian tanggal praktik pembelajarannya, kemudian kita tautkan berkasnya. Ini berkas yang diminta adalah dalam bentuk PDF atau dokumen ya. Kita lihat berkasnya. Nah, ini RPP-nya. RPP yang saya buat untuk pelaksanaan praktik uji kinerja, yaitu tentang teks berita kelas 8 semester ganjil pertemuan ke-1. Ini untuk KD-nya, kemudian indikatornya jangan lupa mencantumkan C1, C2, C3 atau HOTS ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga sama, kita cantumkan unsur ABCD-nya. Kemudian nanti di model pembelajaran juga kita cantumkan, ini modelnya problem based learning. Medianya ini integrasi TPACK. Ini untuk langkah-langkah pembelajarannya di pendahuluan, misalkan menggunakan Google Meet ya. Kemudian YouTube juga di sini ada breakout room, ada WhatsApp ya. Itu kita cantumkan. Kemudian video pelaksanaan pembelajaran. Ini juga sama, kita harus mengisi nama sekolah, NPSN, kelas, materi pokok dan tanggal. Kemudian kita bisa melihatnya, ini hanya yang dipinta adalah tautan YouTube ya. Kita coba preview. Nah, ini akan diarahkan ke YouTube ya, karena memang tautan yang dipinta adalah YouTube.
Nah, baik teman-teman ya, itu saja mungkin untuk tutorial atau cara mengisi deskripsi dan upload berkas portofolio pada laman UKM PPG. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.